Nabi SAW memerintahkan pada saat itu agar seluruh pasukan muslimin duduk ke tanah. Unta-unta kuda yang ada tadi 68 ekor unta dan 2 ekor kuda disingkirkan semua ke belakang. Jadi cuma pasukan manusia saja dan mereka suruh duduk. Ini orang-orang Quraisy bingung, tidak pernah lihat seperti ini. Jadi perlu saya kasih gambaran tentang kondisi perang Badar, teman-teman. Ada satu gunung besar. Gunung besar ini yang lebih dekat dengan Madinah namanya Udwatid Dunya. Di sebelahnya gunung itu namanya Udwatil Quswa. Jadi dunia dan Quswa gitu ya. Pasukan Nabi SAW tiba di Udwatid Dunya. Belum tahu ini lokasi perang di mana, tapi yang jelas sampai di situ. Lalu Nabi SAW menyuruh para sahabat untuk tinggal sejenak, istirahat. Dan itu sudah menjelang malam. Rupanya tanpa diketahui oleh Nabi SAW, pasukan Quraisy tiba di Udwatil Quswa. Di seberangnya gunung, jadi cuma batasnya gunung. Sini pasukan, sini pasukan. Dua-duanya tidak saling tahu kalau ini sudah ada pasukan di situ. Dan yang luar biasa di sini kata ulama tafsir, di sini tanda kutip tidak ada rekayasa Allah. Kafilahnya Abu Sufyan lolos. Kafilah Abu Sufyan tidak tahu kalau pasukan sudah tiba di lokasi itu. Mereka juga tidak tahu kalau pasukan muslimin ada. Kedua pasukan tidak saling tahu. Luar biasa Allah atur kejadian ini. Dan kita akan bacakan ayat berbicara masalah itu. Pada saat itu teman-teman sekalian, Abu Sufyan belum tahu kalau Quraisy sudah tiba di wilayah Badar dan ia terus menyelamatkan kafilah dengan menelusuri gunung demi gunung hingga keluar dari wilayah Badar dan keluar ke pesisir Laut Merah dan berhasil selamat dari pasukan muslimin. Sesuatu yang merupakan rekayasa Allah Azza wa Jalla, tanda kutip di sini, ketiga kelompok tersebut tidak satu pun saling mengetahui keberadaan masing-masing. Dan hal ini Allah ceritakan dalam Al-Quran dengan sangat jelas. Kembali lagi surah Al-Anfal, surah nomor 8 ayat 42. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Idz antum bil udwatid dunya wa hum bil udwatil quswa war raqbu asfala minkum walau tawa'adtum lakhtalaftum fil mi'adi walakin liyaqdiyallahu amran kana maf'ulan liyahlika man halaka an bayyinatin wa yahya man hayya an bayyinah wa innallaha lasami'un alim. Ingatlah pada hari ketika kamu berada di pinggir lembah yang dekat, maksudnya Udwatid Dunya dari lebih dekat dengan Madinah, dan ketika mereka pasukan Quraisy berada di lembah Quswa, lembah yang lebih jauh di sebelahnya gunung. Sementara kafilah yang sedang kalian kejar berada di bawah kalian, maksudnya sudah melampaui tempat itu, sudah berhasil lolos. Sekiranya kata Allah, kalian mengadakan perjanjian untuk pertempuran itu, pasti kalian tidak akan sependapat dalam menentukan hari pertempuran itu. Akan tetapi Allah mempertemukan dua pasukan itu agar Dia Allah melakukan suatu urusan yang mesti dilaksanakan. Kata para ulama tafsir adalah memberikan kemenangan untuk muslimin dan mempermalukan orang-orang musyrik. Yaitu kata Allah, agar orang yang binasa itu binasa selama-lamanya. Tokoh-tokoh Quraisy nanti kita lihat akan banyak yang mati di perang Badar. Termasuk musuh Islam yang paling besar siapa? Abu Jahal. Dia akan binasa di sini nanti. Kita akan dengar kematiannya nanti. Dengan keterangan yang yaitu orang agar binasa orang-orang yang selama-lamanya orang-orang yang yaitu agar orang yang binasa selamanya dengan keterangan yang nyata pasti mereka mati. Dan agar orang yang hidup itu hidupnya dengan keterangan yang nyata pula. Maksudnya orang-orang beriman mereka tahu ternyata menang bisa didapatkan walaupun jumlah mereka lebih sedikit dan mereka yakin mereka dalam keadaan benar. Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Ayat inilah teman-teman sekalian yang membuat para ulama mengatakan tadi ada rekayasa tanda kutip Allah yang Maha tinggi. Karena Allah mengatakan kalau kalian janjian nggak bakal terjadi nih. Lokasi Allah yang tentukan gitu kan. Pertemuan musuh Allah tentukan, kafilah Quraisy lolos Allah yang tentukan, semua sudah diatur. Dan kesimpulan sederhana kata para ulama sejarah, perang Badar telah diatur langsung oleh Allah Azza wa Jalla dari langit. Nabi SAW mengutus mata-mata untuk mengumpulkan informasi, seperti biasa ikhtiar manusiawi. Dan perlu kita tahu Nabi SAW menggabungkan antara ikhtiar manusiawi beliau dengan wahyu yang turun. Selama wahyu belum datang beliau ikhtiar manusiawi.
Gitu kan? Berusaha sampai wahyu datang meluruskan kalau salah atau membenarkan kalau benar. Nabi SAW mengutus beberapa mata-mata untuk mengumpulkan informasi. Saat itu terdapat 2 anak muda dari pasukan Quraisy yang sedang mencari air. Lalu mereka lewat dari Udwatil Quswa, mutar dari gunung. Mereka tidak tahu kalau ada pasukan muslimin. Lewat tengah-tengah pasukan muslimin. Mereka tidak tahu juga kalau ini pasukan. Pikirannya kemah, orang lagi nginap malam-malam gitu. Lewat ditahan oleh pasukan muslimin. Ternyata pakai baju perang. Bahasanya bahasa orang Quraisy. Maka oleh pasukan muslimin ditangkap, ditawan. Lalu kemudian para sahabat ini dimukuli. Kalian dari mana? Kalian orang kafilah Quraisy atau dari pasukan Quraisy? Mereka bilang kami dari pasukan Quraisy. Sahabat gebukin lagi. Enggak mungkin, kok pasti kalian dari kafilah. Karena sahabat berharap ini kafilah saja yang ditemuin, bukan pasukan. Terus saja digebukin. Sampai mereka kena kesakitan bilang, iya kami kafilah Quraisy. Begitu riwayatnya. Ini semua karena kejiwaan, waktu itu masih belum pernah menghadapi peperangan. Dan mereka berat ini 300 orang lawan 1000 gitu kan. Nabi SAW pada saat selesai sholat subuh, karena ini sudah ditawan ya, langsung beliau bersabda mengatakan, Subhanallah, Maha Suci Allah, saat mereka jujur pada kalian, kalian pukuli gitu kan. Dan pada saat mereka bohong malah kalian lepaskan. Sekarang mereka bohong bilang kami dari kafilah. Ini 2 orang yang dari pasukan Quraisy gitu. Abu Sufyan pada saat itu berhasil menyampaikan kafilah teman-teman sekalian, dan posisinya sudah berada jauh di belakang pasukan Quraisy, sudah menuju ke jalan Mekah. Abu Sufyan pun pada saat itu tahu informasi, dia kirim orang-orang tinjau lokasi, ternyata pasukan Quraisy dilihat sudah ada, sudah pagi hari, pasukan muslim sudah ada. Maka mulailah Abu Sufyan pada saat itu ngirim surat cepat kepada pasukan, hai Quraisy, kafilah kita sudah selamat. Maka pulanglah. Abu Sufyan suruh pulang, karena tujuan minta bantuan tadi untuk apa? Selamatkan kafilah, sudah selamat harta kita. Untuk apa perang? Ternyata peperangan tadi yang berat ini bukan cuma dirasakan oleh muslimin, orang kafir Quraisy pun berat. Mereka nggak mau perang, mereka tidak mau perang gitu kan, karena kontak fisik langsung dengan muslimin belum pernah mereka hadapi, dan mereka khawatir itu. Mereka tahu ada konsep jihad, mereka berharap mati syahid, mereka tahu masalah itu. Suku Zumrah, satu suku besar Quraisy, pada saat menerima surat dari Abu Sufyan, mereka mengatakan, kita kan keluar untuk menyelamatkan kafilah, dan sekarang telah selamat, maka tidak perlu lagi ada peperangan. Akhirnya mereka semua kembali dan tidak seorang pun dari mereka yang ikut berperang, sempat pulang. Gitu kan? Tapi di sini saya tidak temukan teman-teman jumlah mereka berapa. Dari 1000 pasukan Quraisy, berapa jumlah mereka sebelumnya tidak tahu, tapi yang jelas mereka pulang dan akhirnya tidak ikut berperang. Suku Hashim, suku Nabi SAW, tapi ada di antara mereka yang kafir kan? Mereka juga mengatakan, bila kafilah sudah selamat untuk apa kita berperang? Dan kalau kita perangi Muhammad, kita perangi suku kita sendiri. Nggak boleh ini, kita harus pulang nih, gitu kan? Maka sebagian besar mereka pulang, kecuali Abbas bin Abdul Muttalib, paman Nabi SAW. Karena Abbas dianggap pimpinannya suku. Kalau dia balik memalukan. Maka Nabi SAW menjelaskan kalau Abbas ikut perang di Badar itu karena kurh, tidak suka sebenarnya. Nabi SAW sudah ingatkan itu. Kalau ini sebenarnya bukan mau perang, tapi dia hanya malu dengan sukunya. Kemudian pembicaraan tentang balik ke Mekah ini mulai ramai di antara pasukan Quraisy, dan akhirnya mereka banyak yang siap-siap. Utbah bin Rabi'ah yang nanti juga mati ya di perang Badar ini, salah satu pemimpin pasukan Quraisy didatangi oleh Hakim bin Huzam dan berkata kepadanya, Hakim bin Huzam salah satu orang yang dianggap bijaksana di Mekah, yang termasuk yang sempat merobek kesepakatan pemboikotan Nabi SAW, gitu kan, Hakim bin Huzam. Dia berkata, wahai Utbah, untuk apa lagi berperang? Bukankah kafilah telah selamat? Demi Allah, bila kita memerangi mereka berarti kita memerangi sanak kerabat kita sendiri. Ada banyak muhajirin di situ, ya, banyak orang-orang Mekah. Dan saat kita balik ke Mekah, maka pasti setiap individu di antara kita akan membenci satu sama yang lain, karena ia melihat kerabat orang yang telah membunuh ayahnya atau sanak kerabatnya. Kalau kita perang nih, kita bunuh misalnya, bunuh Abu Bakar, bunuh Umar, ini pasti ada kerabatnya di Mekah yang tahu nanti ini yang bunuh saudara saya. Nanti sulit itu nanti. Maka aku sarankan berbuat baiklah pada manusia, umumkan agar pasukan semua balik. Kenapa Hakim bin Huzam di sini mendatangi Utbah? Karena Utbah dianggap pada saat itu pimpinan perang. Iklankan supaya pulang. Utbah lalu mengiklankan, wahai sekalian manusia, tujuan kita keluar untuk menyelamatkan kafilah dan kafilah telah selamat, maka peperangan tidak diperlukan lagi. Mari kita balik ke Mekah. Panglima perangnya buat itu. Perhatikan di sini teman-teman sekalian ya. Orang yang paling benci dengan Islam, siapa dia? Abu Jahal berperang lagi di sini. Dia berperan lagi.
Dia waktu dengar Utbah bilang itu pasukan perang, ini pimpinan perang. Maka dia melihat pasukan semua mulai siap-siap balik, maka Abu Jahal mendatangi satu persatu pasukan. Kenapa balik? Jangan balik, gitu kan. Teriak-teriak di pasukan, tidak ada yang mau dengar Abu Jahal. Tidak ada yang mau dengar, orang semua tidak mau perang. Dan dianggap dia bukan pimpinan perang. Abu Jahal lihat, di pasukan ternyata ada Amir Al-Hadrami. Siapa Amir Al-Hadrami teman-teman sekalian? Adalah ayahnya yang dibunuh anaknya oleh Abdullah bin Jahash. Kalau masih ingat tadi ada Sariyah ya, yang dibentuk Nabi SAW 8 orang, dipimpin Abdullah bin Jahash. Kemudian ada 2 orang sahabat, Utbah bin Ghazwan dan Sa'ad bin Abi Waqqas yang hilang, sisa 6 orang menyerang. Kan ada 2 orang dari orang Quraisy yang ditawan, 1 terbunuh. Yang terbunuh ini anaknya si Amir ini. Amir keluar ini untuk membalas kenapa anaknya dibunuh oleh Abdullah bin Jahash. Juga mau ikut pulang, Abu Jahal dekati. Dia mengatakan, wahai Amir, ya, dia bilang sama orang ini kan, wahai Amir, apa kau tidak lihat orang-orang semua akan kembali ke Mekah dan mereka tidak akan membalas kematian anakmu? Amir lalu terus dimotivasi oleh Abu Jahal, ingatlah darah anakmu tumpah, anakmu mati, dibunuh oleh Abdullah bin Jahash, itu pasukan muslim. Kalau kau sekarang biarkan mereka pulang dan kau tidak menarik pasukan ini, maka pastilah anak kamu tidak ada balasannya sama sekali. Dan percuma kalau dari Mekah. Terus dimotivasi dengan kalimat-kalimat sampai akhirnya Amir mendatangi atau pergi ke tengah-tengah pasukan, lalu ia duduk di atas tanah. Dia buru-buru ke depan pasukan, lalu duduk tiba-tiba di atas tanah. Orang semua jadi berhenti lihat. Kenapa ini Amir duduk di atas tanah? Kemudian Amir mengambil tanah dan dia taruh di kepalanya. Ya, sambil dia menangis dan mengatakan, sungguh kasihan aku, sungguh kasihan aku, kalian tega meninggalkan membalas kematian anakku. Demi Allah kalau anak seseorang dan kalian yang mati terbunuh, kalian tidak akan membiarkannya. Terus saja Amir nangis-nangis gitu kan, debu dilempar-lemparin ke pasukan gitu kan, sampai akhirnya seluruh pasukan kembali. Kesian nih Amir, kita bantu saja. Ini semua gara-gara idenya Abu Jahal. Saat itu teman-teman sekalian, tidak seorang pun dari Quraisy, juga muslimin saling tahu posisi satu sama yang lain, tentunya tidak saling tahu kalau pasukan. Nabi SAW keluar bersama Abu Bakar berdua ini, mengumpulkan informasi. Jadi 2 orang pun yang ditawan oleh muslimin, itu orang Quraisy tidak tahu, karena jumlah mereka besar, nggak tahu kalau 2 orang yang kena. 2 orang ini tadinya yang ditawan oleh muslimin malam hari itu, mereka cuma tidak izin, mereka cuma keluar mau cari sumur, ketangkaplah. Jadi orang Quraisy pun tidak tahu kalau mereka ketangkap ya. Maka Nabi SAW keesokan harinya, pagi hari itu, di waktu duha, beliau pun keliling, nyari-nyari informasi. Maka keduanya, Nabi SAW dan Abu Bakar menemukan seorang wanita tua, dan Nabi SAW bertanya padanya, apakah engkau punya informasi apa yang terjadi di sekitar tempat ini? Perhatikan sini dalam strategi perang teman-teman sekalian, tidak pernah menanyakan masalah hal yang rinci. Tadi kita lihat juga kasus waktu pertama sekali Abu Sufyan mau menyelamatkan kafilah, bagaimana dia mengecek kotoran tadi unta itu, dan dia tidak bertanya apa-apa, dia cuma bilang ada orang lewat sini, oh ada 2 orang. Dia tidak tanya siapa mereka, enggak, langsung ke sana, langsung cek, oh ternyata betul, kirim surat langsung. Seperti itu. Juga 2 orang sahabat tadi begitu dengar dari 2 perempuan ini, nanti kalau kafilah lewat, saya akan transaksi dengannya. Maka langsung pulang ke Madinah melapor. Begitu luar biasa mereka memata-matai dan sudah paham kalau ini adalah informasi yang dibutuhkan. Perempuan tua ini tahu kalau di sebelah ada pasukan Quraisy. Mereka lihat, perempuan ini tahu, dia tinggal di lokasi itu. Dia tahu kafilah Abu Sufyan sudah lewat. Nabi SAW tanya, apakah engkau punya informasi apa yang terjadi di lokasi sekitar sini? Orang itu bertanya, perempuan tua ini, siapa kalian? Kata Nabi SAW, bila engkau menyampaikan pada kami informasimu, maka kami pun akan menyampaikan kami dari mana. Orang itu bilang, aku telah disampaikan bahwa pasukan Quraisy sudah keluar dari hari ini dan hari itu, dan sudah melewati wilayah ini dan wilayah itu. Bila itu benar, maka pastilah pasukan Quraisy sudah berada di belakang bukit ini. Perempuan itu bilang, gitu kan? Dan aku juga sudah mendapatkan berita kalau Muhammad keluar dari Madinah. Dia tidak tahu ini kalau Nabi SAW ini. Pada hari ini dan hari itu, dan sudah melewati lembah itu. Kalau memang benar, berarti mereka semestinya sudah ada di sini. Ditunjuk udwati dunia, lagi ada di situ, gitu kan? Maka Nabi SAW lalu bertanya, bagaimana dengan kafilah Abu Sufyan? Orang itu mengatakan, aku tidak tahu.
Ini bagian dari kecerdasan Abu Sufyan tentunya juga di sini kata para ulama sejarah. Bukan memuji orang kafir, nanti dia masuk Islam. Tapi bagaimana Abu Sufyan itu sampai tidak ada satu orang pun tahu tentang kafilahnya. Sebagian ahli sejarah mengatakan Abu Sufyan menaikkan unta-untanya di atas bukit-bukit. Enggak biasa unta naik atas bukit, tapi dinaikkan di bukit, melewatin bukit-bukit. Jadi sananya akhirnya tidak ketahuan. Orang-orang di sekitar tempat itu pun tidak tahu. Orang itu lalu bertanya, kalian dari mana? Kata Nabi SAW, kami dari air. Orang-orang Arab teman-teman sekalian, seringkali kalau mau memperkenalkan dirinya, dan suku-suku Arab itu hidup di satu lokasi kalau ada mata air di situ, dan mereka beri nama. Misal mata air apa, mata air apa. Jadi orang taunya, kamu dari mana? Kami dari mata air ini. Jadi mereka sudah tahu seperti itulah. Maka itu perempuan yang tanya, dari mana kalian? Tanya Nabi SAW. Kata Nabi SAW, dari air. Perempuan itu tanya, dari air apa? Kata Nabi SAW, air. Selesai, ditinggal. Jadi yang dimaksud oleh Nabi SAW adalah, bisa kata ahli sejarah, mata air Madinah tapi tidak disebutkan, atau yang dimaksud adalah kami dari sperma. Dari air, kata para ulama. Nabi SAW mengatakan, kami dari air manusia. Selesai. Dan tidak perlu menjawab lengkap gitu kan. Kalau dijawab perempuan ini akan memberitahukan Quraisy nanti. Setelah itu Nabi SAW sudah tahu ternyata di belakang bukit ini saja sudah ada pasukan Quraisy. Khabbab bin Mundhir radhiyallahu anhu mendatangi Nabi SAW dan bertanya, wahai Rasulullah, apakah pemilihan anda? Jadi waktu itu Nabi SAW akhirnya memasang tenda-tenda, ya, mengatur kemah-kemah para sahabat, dan ternyata berada di tengah-tengah lokasi. Jadi misalnya meja ini gunung, di belakang gunung, kalau orang mau ke belakang ke pasukan Quraisy harus lewat, gitu kan, putar dari sebelah. Belakang ini banyak kebun-kebun kurma, di sini banyak sumur. Maka kalaupun Quraisy mau nyerang, mereka harus mutar gunung baru bisa berhadapan dengan Nabi SAW. Nabi SAW meletakkan pasukan berkemah di tengah-tengah lembah. Jadi bukan di dekat sumur, tapi di tengah-tengah lembah. Harapannya nanti kalau Quraisy mutar lebih dekat untuk dilawan gitu. Khabbab bin Mundhir, salah satu ahli perang Ansar di Madinah, berkata, ya Rasulullah, saya ingin bertanya, apakah pemilihan tempat ini di tengah-tengah lembah ini wahyu dari langit atau hanya strategi perang anda pribadi? Dan ini yang saya bilang tadi teman-teman sekalian. Jadi Nabi SAW mempertemukan antara pendapat pribadi beliau, ijtihad kalau belum ada wahyu, dengan wahyu kalau turun untuk membenarkan itu. Kalau pendapat beliau SAW tidak sesuai dengan wahyu, maka beliau tinggalkan, gitu kan. Di sini kata Nabi SAW, ini cuma strategi perang, nggak ada hubungannya sama sekali dengan wahyu. Bukan Allah yang suruh berkemah di tengah-tengah lembah. Maka kata Khabbab radhiyallahu anhu, baik, kalau begitu Rasulullah, kami memiliki pengalaman dalam berperang dan bertahan di Madinah. Maka pendapat kami, kita tidak tepat kalau berkemah di tengah-tengah lembah ini. Yang paling baik adalah kita menuju ke belakang kebun-kebun kurma itu, di situ banyak sumur, pasukan berkemah di situ. Sehingga mereka bisa minum kalau haus, mereka bisa memberikan minum pasukan kalau lagi berperang. Dan Quraisy tidak punya sumur di situ. Kalau mereka pun mau minum, kalau habisan air, mereka harus mutar ke belakang pasukan muslimin. Maka Nabi SAW mengatakan pendapat yang baik, lalu Nabi SAW mengikuti pendapat sahabat itu. Dan ini juga pelajaran teman-teman, pentingnya orang bermusyawarah, dan bukan aib kita memberikan masukan kepada seseorang kalau memang ada pendapat yang lebih baik. Dan Nabi SAW menunjukkan kebijaksanaan beliau untuk mendengar apa yang disampaikan. Pada malam harinya Allah yang Maha Suci menurunkan rahmatnya untuk meringankan peperangan bagi muslimin. Allah yang Maha Suci menurunkan pasukan bantuan dari malaikat dan menurunkan hujan pada saat itu agar tanah yang ditempati kaum mukminin jadi basah. Dan yang turun kepada kaum muslimin adalah hujan gerimis. Hujan gerimis. Sehingga membuat seluruh pasukan muslimin malam itu tertidur karena lembutnya air hujan, halus sekali, lembut, gerimis, maka mereka ngantuk tertidur. Jadi mereka istirahat. Dan tanah di tempat mereka pijak itu menjadi basah, tapi basahnya tidak becek. Karena padang pasir teman-teman, kalau terlalu kering, berat untuk dijalani. Kita kalau jalan di padang pasir itu cepat capek, berat, tanahnya kering. Atau kalau basah sekali becek juga jadi berat, maka dia harus dibasahin sedikit saja. Maka menjadi bagus tanahnya, mudah untuk dilewati. Allah buat seperti itu keadaan di tengah-tengah pasukan muslimin. Dikatakan di sini, atau saya tulis teman-teman sekalian,
Pada malam harinya Allah Maha Suci menurunkan rahmatnya untuk meringankan peperangan bagi muslimin. Allah Maha Suci menurunkan bantuan dari malaikat hadir pada malam itu, menurunkan hujan agar tanah yang ditempati kaum mukmin jadi basah dan ringan, yang memudahkan mereka melangkah juga mengambil air dari sumur nantinya. Karena air sumur jadi penuh karena hujan turun. Kalau tadi airnya agak dalam sulit juga ditimbah gitu. Sementara di lokasi kaum musyrikin turun hujan yang sangat lebat di sebelah gunung ini. Hujan lebat sampai becek semuanya. Becek semuanya jadi kotor, baju mereka jadi basah, gitu kan. Sehingga jadi berat badannya, berat tanahnya, gitu kan. Unta-unta mereka juga jadi berat, bahan-bahan yang mereka bawa semuanya jadi basah. Hujan lebat, gitu. Sehingga lokasi tanah mereka becek dan membuat langkah-langkah mereka berat, serta mereka jadi letih pada malam itu karena tidak bisa tidur, gitu kan. Juga membuat mukminin dengan hujan gerimis tadi menjadi mengantuk, dan mengantuk ini ternyata adalah cara yang paling tepat menghilangkan rasa takut. Orang kalau takut kemudian dia ngantuk, takutnya hilang, tidur akhirnya gitu. Ya ternyata dengan ngantuk takutnya hilang gitu. Jadi kalau teman-teman ngantuk, kalau nggak takut ngantuk saja. Dikatakan pada saat itu beberapa orang sahabat yang bertugas pada malam itu, mereka mengatakan sampai-sampai saking ngantuknya, pedang di tanganku jatuh sampai 7 kali. Dia berjaga malam, jadi ngantuk, jatuh pedang, bangun lagi, begitu terus sampai 7 kali, gitu kan. Allah Subhanahu Wa Taala menceritakan kejadian tersebut dalam surah Al-Anfal. Ini saya tadi katakan Al-Anfal menceritakan tentang perang Badr ini. Surah nomor 8 ayat 9 sampai ayat 14. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Dibuka Al-Qur'annya ya. إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة نعم إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين وما جعله الله إلا بشرى ولتطمئن به قلوبكم وما النصر إلا من عند الله إن الله عزيز حكيم إذ يغشيكم النعاس أمنة منه وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به ويذهب عنكم رجز الشيطان وليربط على قلوبكم ويثبت به الأقدام إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله ومن يشاكك الله ورسوله فإن الله شديد العقاب ذلكم فذوقوه وأن للكافرين عذاب النار. Ayat 9-nya, ingatlah ketika kamu memohon pertolongan kepada Tuhanmu, atau kalian memohon pertolongan kepada Tuhan, minta kemenangan, lalu diperkenankan untuk kalian, atau di sini bisa dikatakan dikenankan untuk Muhammad SAW, sesungguhnya aku akan mendatangkan bala bantuan kepada kamu semua dengan 1000 malaikat yang datang berturut-turut. Ayat 10-nya, dan Allah tidak menjadikan bala bantuan itu melainkan sebagai kabar gembira dan agar hatimu menjadi tentram karenanya, dan kemenangan itu hanya dari sisi Allah, sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Ayat 11, ingatlah ketika Allah menjadikan kalian semua mengantuk sebagai suatu penentraman darinya. Jadi hujan gerimis turun, ngantuk. Jadi hatinya jadi tentram, hilang rasa takutnya. Dan Allah menurunkan kepada kalian hujan dari langit untuk mensucikan kalian dengan hujan itu, dan menghilangkan dari kalian gangguan-gangguan syaitan, dan untuk menguatkan hati kalian dan memperteguhkan dengannya, dengan hujan, telapak kaki kalian. Jadi tanahnya jadi basah tadi, kakinya bisa lebih mudah untuk menyerang musuh nantinya. Kemudian ayat 12-nya, ingatlah ketika Tuhanmu mewahyukan kepada para malaikat, sesungguhnya aku bersama kalian, maka teguhkanlah pendirian orang-orang yang beriman. Kelak aku akan jatuhkan rasa ketakutan di dalam hati orang-orang kafir, maka penggallah kepala-kepala mereka dan potonglah tiap-tiap ujung jari tangan mereka. Jadi perintah Allah kepada malaikat. Nanti kan kita pelajari setelah perang Badar bagaimana Nabi SAW mengatakan, maukah kalian tahu mana korban kalian, mana korban malaikat? Maka para sahabat mengatakan, iya Rasulullah. Kata Nabi SAW, kalau kalian temukan di bekas tebasan leher ada bakar, luka bakar dan jari-jari terputus, itu adalah korban malaikat. Karena Allah menyuruh itu, menyuruh malaikat penggal leher-leher mereka dan
potong jari-jari mereka. Ayat 12 Al-Anfal, ayat 13-nya. Ketentuan demikian itu adalah karena sungguhnya mereka menentang Allah dan Rasulnya, dan barang siapa yang menentang Allah dan Rasulnya maka sungguhnya Allah amat keras siksaannya. Ayat 14, itulah hukum untuk mereka di dunia, dan maka rasakanlah hukuman itu bagi orang kafir. Sungguhnya bagi orang-orang kafir itu masih ada azab di akhirat nanti. Sa'ad bin Mu'adz radhiyallahu anhu, sahabat Nabi yang mulia yang kita sudah tahu masyhur, pimpinan tadi Aus, berkata pada Nabi SAW, wahai Rasulullah, sungguh anda sudah lebih tahu apa yang akan terjadi, peperangan, apa yang akan terjadi. Dan di Madinah terdapat saudara-saudara kami yang bukan tidak ikut dan mendukung anda karena takut, tapi mereka tidak tahu kalau terjadi peperangan. Niscaya kalau mereka tahu, mereka tidak akan meninggalkan anda sama sekali. Bila anda setuju ya Rasulullah, kami akan jadikan buat anda kemah di belakang pasukan, dan kami siapkan pula buat anda tunggangan khusus unta yang terbaik kami. Bila kami menang, maka itulah harapan kami semua. Tapi bila kami kalah, anda masih bisa menyelamatkan diri ke Madinah dengan menunggangi unta tersebut dan bertahan di Madinah, sehingga Islam tidak hilang. Karena kalau anda juga ikut mati, maka habis Islam ini. Artinya di sini ikhtiarnya Sa'ad radhiyallahu anhu sebagai manusia. Maka Nabi SAW berkata, sungguh pendapat yang baik. Lalu orang-orang Ansar membuat kemah khusus buat Nabi SAW untuk berteduh, dan Nabi SAW dari situ memantau peperangan. Nabi SAW lalu membagi bendera-bendera peperangan. Keesokan paginya ada bendera dipegang oleh Ali bin Abi Thalib, ada bendera dipegang oleh Mu'adz bin Umair, ada yang juga yang lain-lain dipegang oleh beberapa orang-orang Ansar. Saat tiba pasukan Quraisy, mereka sempat bingung karena tidak ada air, ya. Waktu mereka rupanya tiba di situ, mereka minum, mereka berpikir nanti di setiap lokasi bisa mampir untuk ambil air. Cari air, nggak ada air, pasukan kehabisan air. Hujan ada di mana tapi becek, jatuh ke tanah, nggak ada yang bisa diambil. Sumur adalah di belakang pasukan muslimin. Lalu pada saat mereka siap-siap mau perang, kondisinya lemah karena semalam tidak tidur, badan mereka basah, logistik mereka basah, air mereka kehabisan, gitu kan. Jadi banyak hal yang Allah SWT sudah persiapkan di situ. Lalu mereka begitu pula muslimin sudah siap-siap perang. Saat melihat keadaan sudah akan terjadi peperangan, Nabi SAW mengangkat tangan beliau dalam kemah berdoa kepada Allah, dan beliau terus berdoa agar meminta kepada Allah diberikan kemenangan. Dan Abu Bakar waktu itu bersama dengan Nabi SAW di kemah mengawal beliau. Nabi SAW lalu menutup wajah beliau SAW dengan jubahnya dan berdoa, ya Allah, bila engkau membiarkan kekuatan ini muslimin musnah, maka tidak ada lagi yang tersisa di muka bumi orang yang akan menyembahmu. Lalu Nabi SAW terus berdoa sambil menangis. Lalu Abu Bakar merasa iba dengan Nabi SAW, mengatakannya, Rasulullah, bukankah anda sudah janjikan kemenangan? Bukankah anda adalah Rasulullah? Untuk apa kasihani diri anda? Ringankan doa anda. Sungguh Allah tidak akan menyusahkan anda. Maka Nabi SAW pun mengatakan, wahai Abu Bakar, sungguh doa itu adalah sebuah perintah. Kerjakan. Walaupun Allah sudah janji, kita ucapkan. Karena saya tidak ingin sahabat-sahabat saya jadi korban. Baik. Waktu masih ada ya? Hah? Sampai jam berapa nih? Saya lihat waktu Jakarta loh ini, jam 8 sekarang. Baik, ada beberapa kejadian luar biasa di Badar teman-teman sekalian. Beberapa kejadian besar di Badar. Sebelum terjadi peperangan kita bicarain, sebelum terjadi peperangan. Yang pertama, kisah sahabat yang mencium perut Nabi SAW. Saya tulis judulnya begitu. Pada saat selesai berdoa, sholat dan doa, Nabi SAW keluar dan mengatur saf sahabat. Nabi SAW tidak membagi-bagi pasukan, tapi menyatukan mereka dalam satu tempat. Nabi nggak bagi-bagi sisi kanan, sisi kiri, tengah, belakang, enggak. Pasukan sedikit, 313 orang. Bahkan yang ikut cuma 312, Abu Bakar mendampingi Nabi SAW. Pasukan disatukan di satu tempat. Terdapat sebuah kejadian kecil. Waktu Nabi SAW sedang mengatur saf dengan tongkat beliau, ada seorang dari Ansar yang kebetulan sangat gemuk, sampai waktu berdiri tubuhnya keluar dari saf. Maka Nabi SAW memerintahkan dia, mundurlah agar lebih rapi safnya, gitu kan, sambil menekan ujung tongkat beliau ke perutnya sahabat itu. Mundur kamu, gitu ya. Lalu waktu itu tiba-tiba sahabat tadi berkata, ya Rasulullah, anda telah menyakitiku, maka aku ingin menuntut kisos. Minta kisos dari Nabi. Anda tusuk saya juga tusuk ya Rasulullah. Gitulah mintanya. Ini medan perang dan ini sahabat. Sahabat yang lain semua dengar, langsung menghardik. Ada apa dengan kau? Ini Rasulullah. Orang ini tetap saya berkata, ya Rasulullah, aku harus minta kisos. Maka Nabi SAW mengatakan, baiklah.
Nabi itu berikan perut, kasih tongkat, ini perut saya. Kata dia, ya Rasulullah, tadi waktu anda sentuhkan, baju saya sempat terbuka sedikit. Maka kena dengan tongkat anda kulit saya juga mau begitu ya Rasulullah. Maka yang terjadi, Nabi SAW bukain sedikit baju. Waktu terbuka, ternyata orang ini datang langsung memeluk perut Nabi SAW lalu menciumnya. Gitu kan? Lalu kemudian Nabi SAW menanyakan, kenapa kau lakukan itu? Dia bilang, ya Rasulullah, sekarang musuh depan mata. Jelas-jelas ini antara mati atau hidup. Saya ingin sebelum saya mati yang terakhir tersentuh dengan kulit saya adalah kulit anda. Ini kejadian unik yang luar biasa. Maka Nabi SAW pun tersenyum. Tapi ini tentu satu orang, nggak mungkin orang semua buat itu ya. Pada saat itu teman-teman sekalian terjadi hal yang lain sebelum peperangan, namanya mubarazah, perang tanding. Orang-orang Arab dulu punya tradisi, sebelum perang yang besar, mereka perang tanding, keluar jagoannya sana, jagoannya sini, saling duel gitu kan. Itu untuk memotivasi pasukan, siapa yang kuat nih. Peperangan diawali dengan mubarazah atau perang tanding secara individu, dan awal yang keluar dari pasukan Quraisy adalah Aswad bin Abi Aswad. Ini orang yang pertama keluar dari Quraisy, Aswad bin Abi Aswad. Ini gampang dihafal namanya, hitam anaknya hitam gitu ya. Ia maju depan pasukan muslimin dan bersumpah kalau ia tidak akan kembali ke pasukannya sampai ia meminum dari sumur muslimin. Kan air lagi habis. Demi Allah saya pasti akan memenangi kalian, saya akan minum dari sumur kalian. Seperti itulah. Saat itu dari pasukan muslimin keluar Hamzah bin Abdul Muttalib, paman Nabi SAW, terkenal orang sangat luar biasa, ahli perang. Lalu terjadi duel yang sangat sengit hingga akhirnya Hamzah berhasil menebas salah satu kaki Aswad dan mengucurkan darah yang sangat banyak. Saat Aswad sudah enggak berdaya lagi, ia terus berusaha merangkak sampai ke sumur muslimin. Dia merangkak, darahnya terus menetes. Hamzah ikuti dari belakang. Pasukan Quraisy melihat dia mau menjalankan sumpahnya, datang sampai minum dari situ. Dia berusaha mau minum terus mati, enggak sempat minum gitu kan, terbunuh dia akhirnya. Dan ini termasuk Aswad adalah korban pertama di perang Badar. Artinya orang pertama yang didaftar masuk neraka di perang Badar. Lalu keluar 3 orang sekaligus dari Quraisy. Utbah bin Rabi'ah, yang pertama ini tokoh Quraisy. Al-Walid bin Utbah, anaknya Utbah. Jadi Utbah keluar, anaknya juga keluar. Utbah bin Rabi'ah keluar, Al-Walid bin Utbah, anaknya dia keluar, dengan Syaibah bin Rabi'ah, saudaranya Utbah. Jadi ini adik kakak dengan anaknya, keluar 3 orang. Menantang muslimin. Siapa yang mau tanding? Pada saat itu keluar dari muslimin 3 orang dari Ansar. Yang uniknya, yang keluar ini 2 orang anak muda, 15 sama 16 tahun. Muadz bin Afra dan Auf bin Afra. Ini punya kisah yang unik, nanti kita belajar di perang Badar. Luar biasa 2 orang ini. Keluar dan didampingi oleh sahabat Nabi yang mulia yang mati syahid di perang Mu'tah, Abdullah bin Rawaha radhiyallahu anhu ajma'in. Utbah berkata pada mereka, jadi waktu itu kan kalau orang perang teman-teman, matanya saja yang kelihatan. Biasanya orang tutup semua kan? Maka Utbah, Syaibah ini tidak tertutup semua, tidak kelihatan. Tapi sahabat-sahabat Nabi ini 3 orang ini terbuka mukanya, tapi mereka enggak kenal, ini bukan orang Mekah nih. Ditanya, siapa kalian ini? Maka masing-masing menyebutkan nama-namanya dan nasabnya. Kata Utbah, sungguh kalian dari turunan terhormat, kami pernah dengar ini dari orang Madinah. Tapi kami ingin berhadapan dengan anak-anak suku kami sendiri dari Quraisy. Lalu Utbah berkata, wahai Muhammad, ya, Utbah ini orang kafir mengatakan, wahai Muhammad, kami ingin berhadapan dengan anak-anak kaum kami sendiri. Keluarkanlah yang sepadan dengan kami dari sisi jalur nasab dan punya keterampilan perang. Sombong mereka mengatakan itu. Maka Nabi SAW lalu berkata, berdirilah wahai Ubaidah. Ubaidah ini adalah sepupu Nabi SAW. Berdirilah wahai Hamzah, berdirilah wahai Ali. Nabi SAW pilih dari kerabatnya semua. Berdiri kalian ketiga, hadapin itu. Ubaidah bin Harith bin Abdul Muttalib, ya. Jadi ini cucunya Abdul Muttalib. Jadi sepupu Nabi SAW. Karena Harith anak pertamanya Abdul Muttalib. Anaknya Harith namanya Ubaidah masuk Islam. Jadi ini sepupu Nabi SAW. Harith dengan Abdullah saudara, gitu kan. Kemudian Hamzah, Hamzah bin Abdul Muttalib kita tahu paman Nabi SAW, dan Adi bin Abi Thalib misalnya Nabi SAW. Abdul Muttalib adalah paman Nabi SAW. Nabi SAW memilih yang terbaik dari jalur nasab, sepadan dengan mereka, dan juga pasti Utbah tidak akan nolak karena ini dari kerabat Nabi SAW. Utbah lalu berkata, siapa kalian? Maka ketiga sahabat tersebut memperkenalkan diri masing-masing. Kebetulan ketiga sahabat ini memang dipilih Nabi SAW selain dari orang Quraisy, juga mereka pakai baju perang.
Ali bin Abi Thalib, Hamzah, dan Ubaidah ini pakai baju perang dan tinggal matanya yang kelihatan. Jadi Utbah nggak kenal nih. Siapa kalian? Tiga-tiganya perkenalkan diri. Lalu pada saat itu tiga-tiganya atau Utbah mengatakan, kalian pantas menghadapan dengan kami. Lalu yang pertama maju Utbah melawan Ubaidah, sepupu Nabi SAW, anaknya Harith tadi. Hamzah melawan Syaibah dan Ali melawan Al-Walid. Ali bin Abi Thalib hanya dengan beberapa gerakan saja berhasil membunuh Al-Walid, mati. Berapa gerakan dikalahkan. Ali sangat mahir, luar biasa. Begitu juga Hamzah menyusul membunuh Syaibah dengan sangat cepat. Tertinggal sekarang Ubaidah dengan Utbah. Utbah memang kuat, Ubaidah masih muda. Tidak ada duel satu sama yang lain hingga keduanya jatuh, sempat terjatuh, gitu kan? Sama saling mukul, kemudian jatuh dua-duanya. Tapi dua-duanya belum mati. Ya. Dan sempat pada saat itu Utbah terkena sabetan pedang Ubaidah pada saat jatuh, dan Ubaidah sempat menangkis, terpukul saja di perisainya, tapi si Utbah kena pedang dan akhirnya berdarah, jatuh, kakinya luka. Maka Hamzah dan Ali mendekati Utbah lalu membunuhnya, dan mereka berdua memikul Ubadah ke pasukan muslimin. Dan selang beberapa waktu pada saat itu, karena ada pukulan Utbah yang keras walaupun tertangkis di perisai, rupanya terpukul ke dadanya Ubaidah, dan Ubaidah pun mati syahid, dan dia termasuk orang yang mati syahid di dalam perang Badar yang pertama. Quraisy melihat hal tersebut tidak mau lagi tanding. Tiga-tiga tokohnya mati semua dengan sekejap. Mereka terpukul dengan itu. Lalu mereka siap-siap untuk menyerang. Melihat kejadian tersebut, Nabi SAW lalu memerintahkan suatu perintah yang pada saat itu sangat aneh bagi mereka dan unik dalam strategi perang. Nabi SAW memerintahkan pada saat itu agar seluruh pasukan muslimin duduk ke tanah. Unta-unta kuda yang ada tadi 68 ekor unta dan 2 ekor kuda disingkirkan semua ke belakang. Jadi cuma pasukan manusia saja, dan mereka suruh duduk. Ini orang-orang Quraisy bingung, tidak pernah lihat seperti ini. Mereka biasanya, teman-teman sekalian, cara orang Arab dulu kalau berperang, mereka menyerang nih, menyerang. Yang musuh itu punya kewajiban bertahan, tangkis serangan itu. Habis itu mereka kembali, mereka lagi yang bertahan, ini lagi yang menyerang. Cuma begitu cara perangnya, cara dulu begitu. Maka mereka bingung, ini strategi apa nih? Kenapa kok dulu di bawah gitu? Bagaimana cara diserangnya? Dan Quraisy pada saat itu sempat bingung, dan ini apa, ini strategi apa? Nabi SAW bersabda, biarkan mereka menyerang lebih dulu, bila kalian didekati maka lawanlah mereka. Bila kalian diserang dengan anak panah maka berlindunglah di belakang perisai-perisai kalian. Begitu saja ya. Dan baju-baju besi kalian. Quraisy lalu tiba-tiba menyerang dengan berjalan perlahan mendekati pasukan muslimin dan memperbanyak serangan dengan anak panah. Tapi pada saat itu muslimin berusaha menahan, ya, anak-anak panah mereka kena perisai-perisai sampai mereka sudah dekat. Waktu mereka sudah mau tebasin pedangnya, maka pasukan muslimin baru menyerang. Dan ternyata dengan cara seperti ini, itu ada dua manfaat kata para ulama sejarah. Yang pertama, muslimin dengan duduk rasa takutnya kurang. Beda dengan kalau berdiri, mereka duduk gitu kan. Kemudian yang kedua, mereka pada saat menangkis serangan-serangan musuh itu akan memberikan motivasi ke mereka, ternyata kita tidak terbunuh nih. Dan dari sekian banyak 300 orang pasukan yang kena pada saat itu mati cuma 1 orang, sementara pasukan Quraisy banyak yang terbunuh. Yang terbunuh adalah Ubaidah. Ini adalah salah satu budak Umar bin Khattab yang terkena panahnya Quraisy. Ada kisah yang lain teman-teman, kisah Harithah bin Suraqah radhiyallahu anhu. Ada sebuah anak panah yang tidak jelas dari mana arahnya di pasukan muslimin, karena pada saat Quraisy lempar panah, ada juga di antara muslimin dari belakang lempar panah. Ada satu orang namanya Harithah bin Suraqah, ini kena panah dan tidak jelas orang ini mati di kena panahnya orang Islam atau panahnya orang Quraisy. Dan ini perlu teman-teman kita ketahui. Saya jelaskan saja karena ini terjadi pada saat itu. Setelah perang Badar, ibunya Harithah datang kepada Nabi SAW lalu mengatakan, ya Rasulullah, dalam hadis Bukhari, Anda sudah tahu bagaimana Harithah punya kedudukan di sisi saya. Saya dengar informasi dia terbunuh di Badar waktu Nabi sudah pulang dari Badar, sudah menang. Maka beritahukan kepada saya, di mana Harithah? Mati syahid kah, masuk surga, atau dia sekarang tidak jelas kena panahnya muslim, mungkin dia masuk neraka. Kata Nabi SAW, wahai ibunya Harithah, sungguh kau telah kehilangan informasi. Anakmu Harithah mati syahid dan sekarang dia berada di surga Firdaus yang tertinggi. Kisah lain kisah Umair bin Hammam radhiyallahu anhu bin Hubab ya. Saat pasukan Quraisy mulai menyerang, Nabi SAW memerintahkan sahabat. Jadi waktu sudah menyerang, mereka diserang oleh muslimin, mereka mundur. Atur lagi strategi mau menyerang muslimin. Waktu mau menyerang yang kedua kali, Nabi SAW kembali mau mengatur pasukan.
Jadi begitu zaman dulu mereka masih bisa mengatur strategi perang, diatur perang. Lalu Nabi SAW memerintahkan sahabat untuk menyerang pada saat itu terlebih dahulu. Maka para sahabat berusaha menyerang pada saat itu. Dan Nabi SAW kembali ke kemah untuk sholat dan berdoa untuk menang kaum muslimin. Dan beliau bersabda pada saat itu ya, waktu pasukan sudah mau disuruh menyerang, kata beliau, sekarang kalian yang serang lebih dulu. Jangan tunggu lagi dengan duduk, ini serangan yang kedua. Tapi ingatlah, ada pesan penting, ada wahyu datang. Dalam hadis Bukhari Muslim kata Nabi SAW, demi Allah, tidak seorang pun dari kalian terbunuh di sini dalam peperangan ini. Sekarang kalian nyerang nih, terbunuh, kecuali pasti masuk surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Salah satu sahabat Nabi yang bernama Umair bin Hammam radhiyallahu anhu berkata, lagi pegang kurma berapa butir, dia mengatakan, bakhin ya Rasulullah, indah sekali nih ya Rasulullah, indah sekali, ulangi ya Rasulullah. Kata Nabi SAW, demi Allah, wahai Umair, disebut namanya dia, tidak seorang pun dari kalian terbunuh dalam peperangan ini kecuali ia pasti masuk surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Umair bilang lagi, bakhin ya Rasulullah, indah sekali ini. Orang Arab bisa mengatakan kalau ini tuh bakhin gitu kan. Maka Nabi SAW mengatakan, kenapa engkau katakan itu? Kata Umair, ya Rasulullah, aku hanya tinggal menghadapi orang-orang ini, Quraisy, dan aku terbunuh ditusuk oleh mereka, lalu masuk surga seluas langit dan bumi. Kata Nabi SAW, iya. Kata Umair, itulah sebabnya saya mengatakan bakhin ya Rasulullah. Maka Nabi SAW mengatakan, siap-siap, takbir, seranglah. Begitu Nabi SAW takbir, sahabat takbir, serang. Umair ini pegang ada kurma 2 butir di tangannya. Pasukan lagi menyerang. Dia bilang di dalam riwayat Bukhari, demi Allah, bila aku harus menunggu menghabiskan kurma ini masih lama. Innalah hayatun tawila. Dilempar butiran tersebut lalu dia masuk menyerang sampai dia terbunuh mati syahid. Kemudian ada kisah yang lain teman-teman sekalian. Waktu itu terjadi peperangan kecamuk, turunnya malaikat. Nabi SAW lalu kembali ke kemah dan peperangan pun berkecamuk. Sementara Nabi SAW berdoa, tiba-tiba saja beliau ngantuk, berat dan tertidur sekejap. Itu sekejap ya. Abu Bakar melihat Nabi SAW lagi peperangan kecamuk ini. Nabi tadinya serius melihat. Dan pada saat itu tiba-tiba beliau terkaget. Baru beberapa detik kalau kita sekarang terbangun. Lalu beliau tersenyum. Dan Abu Bakar pun bertanya, wahai Rasulullah, kenapa anda tersenyum? Kata Nabi SAW, bergembiralah wahai Abu Bakar. Abu Bakar berkata, apa berita gembira itu ya Rasulullah? Abu Bakar bertanya, apa berita gembira itu ya Rasulullah? Kata Nabi SAW, ini Jibril telah datang dengan menunggangi kuda putih dan bersamanya 1000 malaikat. Quraisy jumlahnya 1000 kurang ya. Sekarang malaikat datang, kalau malaikat saja lawan sudah cukup gitu kan. Belum pernah teman-teman sekalian, kata ahli sejarah, malaikat terlibat dalam peperangan kecuali perang Badar. Ini pendapat yang paling kuat. Peperangan yang lainnya Allah SWT tidak turunkan lagi bantuan malaikat, tapi mereka hadir menyaksikan, iya. Tapi ikut berperang tidak pernah kecuali di Badar. Nabi SAW lalu keluar dari kemahnya, kemudian beliau menggenggam tanah dan melempar tanah tersebut ke arah Quraisy sambil beliau bersabda, sungguh terhina wajah-wajah kalian. Beberapa sahabat yang pada saat itu di perang Badar masih dalam keadaan kafir berkata, demi Allah, waktu Nabi SAW melempar tanah itu kami menyaksikannya. Dari pasukan kafir kami menyaksikan. Mereka masih kafir, nanti masuk Islam. Dan tidak seorang pun di antara kami kecuali kena matanya debu itu. Lemparan pasir, padahal cuma segenggam ya. Ratusan orang ini semuanya kena dengan itu. Pelemparan tanah tersebut Allah ceritakan dalam Al-Quran. Kembali surah Al-Anfal ayat 17 sampai 18. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Falam taqtuluhum walakinnallaha qatalahum wa ma ramaita idz ramaita walakinnallaha rama waliyubliyal mu'minina minhu bala'an hasana innallaha sami'un alim. Dzalikum wa annallaha muhinu kaidil kafirin. Maka yang sebenarnya adalah bukan kamu yang membunuh mereka hai Muhammad. Bukan pasukan yang membunuh orang-orang Quraisy, akan tapi Allah lah yang telah membunuh mereka. Dan bukan kamu yang melempar pada saat kau sedang melempar, tapi Allah lah yang telah melempar tanah itu sehingga menyebar ke mata pasukan Quraisy. Allah berbuat demikian untuk membinasakan mereka dan untuk memberi kemenangan kepada orang-orang mukmin dengan kemenangan yang sempurna. Sesungguhnya Allah maha mendengar lagi maha mengetahui. Itu ayat 17. Ayat 18-nya, itulah karunia Allah yang dilimpahkan kepada kalian dan sungguhnya Allah melemahkan tipu daya orang-orang kafir.
Allah Subhanahu wa taala juga menceritakan teman-teman sekalian tentang kejadian ini dalam surah Al-Anfal ayat 9 dan ayat 10 ya. A'udzubillahi minasyaitonir tentang kedatangan malaikat yang 1000 itu ya. إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين وما جعله الله إلا بشرى ولتطمئن به قلوبكم وما النصر إلا من عند الله إن الله عزيز حكيم. Ingatlah ketika kamu memohon hai Muhammad kepada Tuhanmu pertolongan, lalu Allah perkenankan bagimu, sesungguhnya aku akan mendatangkan bala bantuan kepada kamu hai Muhammad dan pasukanmu 1000 malaikat yang turun atau datang berturut-turut, maksudnya bersamaan. Yang ayat 10-nya, dan Allah tidak menjadikan mengirim bala bantuan tersebut melainkan sebagai kabar gembira dan agar hatimu menjadi tentram karenanya, dan kemenangan itu hanyalah dari sisi Allah, sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.